Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 28. Bab 141 Waktu Hidup dan Mati. Beberapa suap menyebabkan amethyst essence di atas meja batu dijilat dengan bersih. Xiao Yan dengan santai menyeka kotoran di tepi mulutnya. Membalikan punggungnya, melihat sosok Yao Lao yang tertegun, dia mendengus dengan jijik. Pemborosan benar-benar memalukan. Memang. Sangat memalukan. Tanpa berkata-kata menganggukkan kepalanya, Yao Lao dengan tercengang menggelengkan kepalanya lalu mendesak. Pergi, cepat mundur. Jika tidak, hal kecil itu akan kembali. Mendengar pengingat Yao Lao, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan cepat, matanya sekali lagi dengan enggan menyapu sisa-sisa noda ungu di atas meja batu dan kemudian berbalik untuk bergegas keluar menuju pintu masuk. Atribut angin Douqi yang ditinggalkan Yun Zi di tubuhnya sepenuhnya diaktifkan saat ini. Kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari sebelumnya dan ketika kakinya bergerak, mereka bahkan menciptakan perasaan kabur. Setelah Xiao Yan melompat melalui lorong, dia bergegas menuju pintu masuk gua tanpa ragu-ragu. Namun tidak lama setelah keluar dari lorong, raungan keras datang dari depannya. Tepat setelah itu, amethyst singa bersayap yang buas muncul dalam penglihatan Xiao Yan, memelototinya. Melihat amethyst singa bersayap yang tiba-tiba masuk, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Kecepatan dia berlari dengan cepat turun saat kakinya tergelincir di tanah selama 10 meter atau lebih sebelum berhenti dengan mantap. Pada saat ini, jarak antara Xiao Yan dan amethyst singa bersayap kecil hanya puluhan meter. Dengan pahit melihat orang yang hampir setengah ukuran lorong, Xiao Yan menggerutu. Racun diare itu, mengapa tidak menyebabkan binatang itu keluar dan mati? Maaf, saya lupa lagi. Amethyst singa bersayap lahir dengan esens kelahiran singa amethyst, sehingga dapat mengetahui status amethyst lain kapan saja. Karena Anda memecahkan amethyst kristal, saya rasa itu pasti membuatnya khawatir. Saat Xiao Yan mengkhawatirkan, suara permintaan maaf Yao Lao yang benar-benar pantas dironta-ronta, keluar dari ring. Mulutnya sangat berkedut, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Karena tidak ada waktu untuk repot dengan Yao Lao, Xiao Yan mengangkat kepalanya, dengan gelisah melihat binatang buas yang mirip dengan tiran raksasa di matanya. Warna ungu muda mulai muncul di mata mengerikan yang menatap Xiao Yan. Lapisan kristal ungu yang lebih tipis dari induknya, mulai bersinar dan memancarkan sinar ungu tapi untungnya karena ini masih di dalam gua dan tanpa matahari bersinar, amethyst beast kecil tidak berhasil memanggil si ungu. Api. Kalau tidak, Xiao Yan benar-benar tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Ho ho! Saat melangkah maju, energi yang sangat besar dicakarnya menyebabkan seluruh bagian dalam gua bergetar. Beberapa batu liar yang jatuh dari dinding menabrak kaki Xiao Yan. Menelan air liurnya, Xiao Yan mencengkeram penguasa Xuan beratnya, mengerahkan kekuatan dan memutarnya di telapak tangannya untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Menghadapi binatang sihir puncak peringkat 3 ini, Xiao Yan tidak berani menahan kekuatan apapun. Terkadang, sepersekian detik itulah yang berarti perbedaan antara hidup dan mati. Setelah penguasa berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa lebih ringan dan lebih gesit sementara Douqi di dalam tubuhnya mengalir jauh lebih alami. Setelah melarikan diri dari pengekangan, seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan kekuatan tak terbatas. Lompatan ringan, Xiao Yan akhirnya tenang dari keadaan panik sebelumnya dan mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Cakar tajamnya dengan ringan menggores tanah, menggores banyak retakan kecil di tanah yang keras. Amethyst singa bersayap yang kecil melangkah maju sekali lagi, ekor besarnya menghantam tanah dengan keras. Sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping dan mengandalkan kekuatan ekornya, amethyst singa bersayap kecil melompat ke depan sejauh puluhan meter, menerkam ke arah Xiao Yan dengan marah. Sosok besar itu meninggalkan bayangan yang menindas di tanah. Mengangkat kepalanya dan melihat binatang seperti gunung itu, lutut Xiao Yan sedikit menekuk, mengangkat telapak tangannya dan menuju atap lorong, kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Tubuhnya terbang lurus ke atas dan seperti kadal, dia menempel di dinding batu. Melihat amethyst singa bersayap kecil yang baru saja meleset, Xiao Yan dengan erat meraih dinding batu sambil mempertahankan kekuatan isapnya.
Hal ini mengakibatkan tubuhnya tergantung di dinding batu tetapi itu tidak menghentikannya saat dia dengan marah naik ke pintu keluar gua. Setelah mendaki jarak pendek, ametist singa bersayap kecil menoleh dan menatap Xiao Yan yang merangkak. Mulut raksasanya terbuka sementara kepalanya bergeser ke belakang dan sesaat kemudian, api ungu melesat ke arah Xiao Yan. Sialan! Merasakan panas dari api ungu, telapak tangan Xiao Yan mengendur dan tubuhnya terbalik dan jatuh ke tanah. Jari-jarinya melompat dari dinding batu dan seperti anak panah yang baru saja meninggalkan haluan, dia dengan gila terbang menuju pintu keluar gua. Melihat pencuri esens kelahiran singa ametist melarikan diri, ametist singa bersayap kecil mengeluarkan raungan marah. Sayapnya bergetar dengan keras, memanjang ke dalam gua. Cakarnya melompat dari tanah dan tubuhnya melayang ke depan saat ia mulai mengejar sosok yang berlari di depan. Di dalam gua gunung, seorang pria dan seekor binatang, satu melarikan diri, satu mengejar, itu adalah saat-saat yang intens dalam hidup dan mati. Keluar dari jarak pendek lagi, sebuah tembakan kekuatan dari belakang Xiao Yan menyebabkan dia segera membalikkan tubuhnya. Sebuah batu raksasa terbang di atas kepalanya, menabrak tembok batu dengan keras. Itu pecah, tetapi beberapa retakan juga muncul di dinding batu. Melihat kekuatan yang berasal dari batu itu, Xiao Yan menarik napas dingin sementara langkahnya menjadi lebih mendesak. Tapi betapapun cepatnya kecepatan Xiao Yan, dia masih belum bisa bersaing dengan penerbangan dari ametist singa bersayap kecil dan setelah pengejaran ini berlanjut selama beberapa menit, Xiao Yan akhirnya mulai merasakan niat membunuh di belakangnya semakin kuat. Jelas, singa kecil itu secara bertahap memperpendek jarak. Dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu, di telapak tangan Xiao Yan ada aliran botol giok yang terus-menerus dikeluarkan dari ring dan tanpa peduli tentang apa itu, mereka dengan putus asa terlempar ke belakang. Perang! Hancurnya botol giok menyebabkan awan bubuk warna-warni muncul di lorong. Namun, ini memiliki sedikit efek dalam menghalangi ametist singa bersayap yang kecil. Setelah berlari untuk jarak yang lebih jauh lagi, Xiao Yan secara aneh menemukan bahwa tubuhnya semakin panas dan semakin panas. Gelombang panas dipancarkan dari jalur kinya, setiap untayan tanpa henti menyatu dengan darah, tulang, dan dagingnya. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak di dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan jantungnya membeku sesaat. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berhenti dan merenung. Energi murni yang ditimbulkan oleh panas di dalam tubuhnya menyebabkan kecepatan Xiao Yan meledak dan pada saat yang sama, memungkinkannya untuk sementara melarikan diri dari mulut singa. Oh ya, apakah ini amethyst essence yang baru saja saya telan? Sambil berlari, Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya. Energi yang kaya, mengeluh dengan takjub, wajah Xiao Yan berubah tiba-tiba. Gelombang panas yang ada di dalam tubuhnya muncul semakin banyak saat dia berlari. Awalnya, Xiao Yan bisa mengandalkan tubuhnya untuk menyerap energi tapi saat tubuhnya mencapai batasnya, gelombang panas di dalam tubuhnya masih terus meningkat. Akhirnya, warna ungu mulai samar-samar muncul di kulit Xiao Yan. Sial, itu hanya beberapa suap, perlu ada banyak energi? Tidak ada tempat untuk meletakkannya di tempat lain? Xiao Yan memarahi. Tubuhnya mulai menjadi sangat panas, menimbulkan sedikit ketakutan di hati Xiao Yan. Pakaian di tubuh Xiao Yan mulai menjadi sangat kering sementara warna merah dan ungu melintas di wajahnya. Membuka mulutnya dan menghirup udara panas berulang kali, Xiao Yan tampak seperti sedang kesal. Ho! Mengejar punggung Xiao Yan, saat ametist singa bersayap kecil melihat energi ungu yang mengepul dari tubuh Xiao Yan, amarah di matanya yang mengerikan meningkat pesat. Ini awalnya miliknya, namun sekarang dicuri oleh manusia bodoh ini. Memikirkan hal ini, ametist singa bersayap kecil mengeluarkan raungan yang ganas. Cakarnya dengan keras menginjak tanah saat esensi ungu di sayapnya melonjak jumlahnya, menyebabkan kecepatan binatang itu meledak. Kepalanya yang besar menyerbu ke arah punggung Xiao Yan dan melihat situasi ini, jika itu terhubung, akan sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari nasib tubuhnya yang meledak. Kekuatan gila menuju punggungnya terdeteksi oleh Xiao Yan. Wajah merah ungu itu tiba-tiba berbalik dan di kedua telapak tangan, ki ungu, douki kuning pudar dan douki berwarna hijau muncul pada saat bersamaan.
Tiga jenis energi berkumpul di lengan Xiao Yan dan semuanya dibombardir di ametist singa bersayap kecil. Bang! Raungan besar terdengar melalui lorong gua, mengguncang beberapa batu yang tersesat. Uci! Energi yang sangat besar dari lengan menyebabkan tubuh Xiao Yan terbang seketika. Mulut darah segar juga dimuntahkan, membasahi pakaiannya. Meskipun Xiao Yan cukup menyedihkan, karena ledakan dari beberapa energinya, ametist singa bersayap yang buas terlempar di udara dan berputar beberapa putaran, sebelum mendarat di dinding batu. Garis retakan mulai menyebar di belakang punggungnya. Mundur segera, Xiao Yan, dengan bantuan pilar batu, akhirnya berhenti. Namun, sebelum dia bisa menyeka darah dari bibirnya, dia melihat ametist singa bersayap kecil buas yang sekali lagi menerkam ke depan dan dia berbalik untuk mulai melarikan diri. Mengabaikan raungan konstan di belakangnya, gelombang panas ungu di dalam tubuh Xiao Yan mulai sedikit mereda, setelah rilis sebelumnya. Meminjam energi besar dari hal aneh ini, Xiao Yan dengan putus asa melarikan diri ke mulut gua yang akhirnya bisa dia lihat. Ho! Di belakang punggungnya, gelombang panas mendekat, menyebabkan pakaian di punggung Xiao Yan terbakar menjadi abu. Aliran api yang konstan juga meninggalkan luka di punggung Xiao Yan. Menggigit giginya dan menahan rasa sakit, Xiao Yan mati-matian berlari dengan mata memerah. Pada saat ini, berhenti sejenak berarti kematian. Cahaya putih dari pintu masuk mulai menjadi lebih terang dan lebih terang. Xiao Yan bahkan bisa mendengar raungan binatang dari luar. Kakinya sekali lagi turun, tubuhnya terbang keluar. Langkah keras terakhir di dinding batu menyebabkan tubuhnya terbang keluar dari gua. Bergegas keluar dari gua, sinar matahari yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan menyengat. Saat dia memaksa tubuhnya untuk berputar di tengah udara, wajahnya dipenuhi dengan kesadaran yang tiba-tiba. Sementara dia akan mencapai tanah, dua binatang sihir peringkat 3 yang menjaga perimeter luar gua memperlihatkan mulut besar buas mereka ke arahnya. Menatap mulut besar busuk yang sangat dekat, Xiao Yan putus asa. Dengan seluruh tubuhnya yang lemah, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan keadaan lagi. Saat dia menutup matanya dan menunggu kematian, dua pedang Qi yang sangat dingin dengan marah ditembakkan dari langit, mengiris dua binatang sihir yang ganas. Saat mata Xiao Yan terbuka sekali lagi, tubuhnya jatuh di tengah-tengah tempat yang lembut dan harum. Membuka matanya dengan sedih, yang dilihat Xiao Yan hanyalah wajah cantik yang cemas. Bab 142, Menyerap Energi Ungu. Mengamati tubuh Xiao Yan yang terbakar menyedihkan yang dia pegang di dadanya, wajah cantik Yunzi berubah. Di saat yang sama, ametist singa bersayap muda meraung marah dan berlari dari bagian dalam gua. Namun, ketika pandangannya menyapu ke arah Yunzi, yang melayang di udara, dia dengan cepat membanting cakarnya ke tanah dan meluncur untuk jarak yang pendek. Perasaan bahaya yang luar biasa dari binatang ajaib itu memberitahunya bahwa wanita di depannya bukanlah eksistensi yang bisa disinggung. Tepat saat ametist singa bersayap muda bersiap untuk mundur, Yunzi yang berwajah sedingin es mengayunkan pedang di tangannya. Bilah angin besar berwarna hijau meledak dari ujung pedang dan memotong tubuh pedang itu dengan kecepatan kilat. Seketika, percikan api tersebar ke segala arah. Wow! Setelah menerima pukulan berat, ametist singa bersayap muda mengeluarkan jeritan nyaring dari mulutnya yang besar. Serangan Yunzi telah membelah retakan yang mengganggu pada lapisan ametist yang melindungi punggungnya. Sialan, beraninya kau menyakiti anakku. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Pada saat Yunzi menyerang, api ungu yang kuat terlempar dari langit. Raungan ametist singa bersayap yang meledak-ledak dan geram bergema di seluruh langit. Hem. Yunzi dengan dingin mendengus dan memutar tangannya di depan tubuhnya. Tornado berwarna hijau yang ganas tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Itu berputar dengan ganas, mengesampingkan api ungu yang menyerbu ke arahnya. Sayap hijau di belakang Yunzi mengepak saat dia buru-buru mundur sambil membawa Xiao Yan yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan. Saat dia mundur, pedang panjang aneh di tangannya menari dengan sudut yang tidak biasa. Dalam sekejap, pedang panjang itu tiba-tiba bergetar dan teriakan dingin keluar dari bibir kecil merah lembab. Puncak angin, meteorit pembunuh. Mendengar teriakan lembut Yunzi, ametist singa bersayap segera meraung serius. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah dan muncul di depan ametist singa bersayap muda dalam sekejap mata.
Kepalanya yang besar berguncang, sekali lagi menyebarkan cahaya ungu ke seluruh penjuru langit. Ketika ametist singa bersayap bersiap untuk menggunakan serangan terbesarnya untuk menerima serangan Yunzi, yang telah berhasil menghancurkan tanduknya sebelumnya, Yunzi hanya mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyimpan pedang panjang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan membuat beberapa lompatan berkedip dan menghilang ke cakrawala bersama Xiao Yan. Manusia yang licik. Aku, ametist singa bersayap, tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam padamu. Melihat Yunzi tiba-tiba kabur, ametist singa bersayap akhirnya menyadari kalau itu telah ditipu. Cahaya ungu di tubuhnya perlahan melemah sementara raungan amarahnya terus bergema di pegunungan untuk waktu yang lama. Mengabaikan raungan samar yang bergetar di udara, Yunzi menahan Xiao Yan dan terus terbang menuju pintu keluar pegunungan binatang ajaib seperti komet. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari wilayah dalam pegunungan Magic Beast. Baru kemudian dia menemukan tempat rahasia untuk turun perlahan. Setelah mendarat di area tersembunyi di hutan lebat, Yunzi buru-buru melepaskan Xiao Yan dari dadanya dan meletakkannya di tanah. Tangannya menyentuh tubuhnya dan dia tanpa sadar berkata dengan suara terkejut. Energi yang luar biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Berbaring di tanah yang sejuk, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi hitam. Dia terus menarik pakaiannya tanpa sadar. Ketika dia membuka mulutnya, dia bahkan mengeluarkan uap. Melihat Xiao Yan yang telah menyusutkan tubuhnya kesakitan, kecemasan muncul di hati Yunzi. Dia berpikir sejenak, mengatupkan giginya dan tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke punggung Xiao Yan yang seperti kompor. Bibir merah kecil Yunzi yang lembab perlahan mengeluarkan nafas saat dia secara bertahap menutup matanya yang cantik. Douqi yang bergelombang seperti lautan di dalam dirinya tiba-tiba mengalir di sepanjang tangannya dan buru-buru mengalir ke tubuh Xiao Yan. Douqi Yunzi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Douqi di Xiao Yan. Di bawah kendalinya, tipe angin Douqi yang memasuki tubuh Xiao Yan dengan cepat menempati semua jalur qi-nya. Douqi kuning pucat milik Xiao yang dikejar kembali ke pusaran di perut bagian bawah. Setelah dia mengatur dengan benar Douqi yang berasal dari Xiao Yan, Yunzi mengalihkan perhatiannya ke energi berwarna ungu yang merembes dari sekitar tubuh internal Xiao Yan. Dihadapkan dengan jenis energi yang tidak diketahui, tetapi luar biasa ini, jenis angin kuat Douqi tidak lagi begitu baik. Di dalam jalur qi, banyak utas energi berwarna ungu terus dibuang oleh energi tipe angin. Meskipun energi berwarna ungu sangat kuat, itu tidak berdaya melawan pasukan Douqi tipe angin yang tampaknya tidak pernah berakhir. Pada saat itu, ia menjadi seperti anjing liar yang terus mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, ada beberapa energi berwarna ungu yang terus-menerus bercampur dengan darah, daging, dan tulang Xiao Yan. Setiap kali energi berwarna ungu bercampur dengan darah dan dagingnya, titik ungu pucat akan muncul di tempat itu. Segera, Xiao Yan penuh dengan tanda ungu ini. Karena tidak ada ruang yang tersisa, energi berwarna ungu yang tersisa hanya bisa bergabung bersama untuk membentuk energi berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang menggigil saat menyaksikan tipe angin Douqi mengelilinginya. Hal kecil yang mengerikan, sudah berakhir, di luar tubuh, Yunzi, dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba berkata. Mengikuti kata-kata Yunzi, tipe angin Douqi yang mengelilingi energi berwarna ungu tiba-tiba menerkam yang terakhir. Tampak merasakan bahayanya, kelompok energi berwarna ungu ini tiba-tiba bergetar hebat. Di permukaannya, nyala api berwarna ungu mulai naik, membakar sebagian energi tipe angin yang mengisi padanya. Ini memang sedikit aneh. Transformasi energi berwarna ungu tidak menyebabkan Yunzi terlalu terkejut. Setelah menghela nafas ringan, tipe angin Douqi yang dituangkan ke tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi badai berwarna hijau. Badai itu berputar dengan kecepatan tinggi dan sesaat kemudian, menarik sekelompok api berwarna ungu ke dalamnya. Seketika, badai berwarna hijau menjadi pusaran angin yang berganti-ganti antara warna hijau dan ungu. Badai terus berputar dengan kecepatan tinggi saat Yunzi mengendalikan kekuatannya dan terus menghilangkan sifat liar dalam energi berwarna ungu. Setelah disingkirkan, benih keliaran akan terlempar keluar oleh badai dan diserbu oleh pasukan Douqi tipe angin di luar yang menghancurkannya hampir seketika.
Saat badai berputar semakin cepat, warna ungu di dalam campuran hijau dan ungu mulai memudar hingga tidak menimbulkan ancaman. Tiba-tiba, badai berhenti berputar dan berangsur-angsur menghilang. Setelah badai menghilang, api ungu pucat muncul di tubuh Xiao Yan. Api berwarna ungu kali ini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Karakteristik serangan liarnya juga sedikit berkurang. Hal yang sekarang mungkin adalah energi murni yang bisa diserap dan dimurnikan orang. Yunzi dengan ringan menghela nafas saat dia menatap api ungu pucat. Jarinya menjentikan ke punggung Xiao Yan, meniup angin ganas tak berbentuk melalui tubuh Xiao Yan. Seketika, api ungu pucat tertiup ke arah pusaran yang berputar lambat di perut bagian bawah Xiao Yan. Di bawah tatapan Yunzi, api ungu pucat dengan cepat melewati beberapa jalur ki sebelum ditembakkan ke bagian dalam pusaran. Hampir segera setelah api ungu pucat memasuki pusaran, itu mendorong gerakan besar. Tidak hanya kecepatan putaran pusaran tiba-tiba menjadi lebih cepat, itu juga dengan cepat meluas dari ukuran aslinya sekitar 2 telapak tangan. Di dalam pusaran kuning pucat, sekelompok api ungu pucat terus berputar bersama dengan yang pertama. Ketika itu berputar, banyak benang api berwarna ungu dipisahkan darinya dan diubah menjadi bentuk energi paling dasar yang diasimilasi ke dalam pusaran. Pusaran itu terus membesar hingga mencapai ukuran bola basket dan ukuran ini adalah hasil dari Yunzi yang menekan dari luar. Jika dia tidak menekannya, pusaran itu kemungkinan akan terus meluas. Mungkin benar bahwa ukuran pusaran mewakili pertumbuhan kekuatan seseorang, tetapi Yunzi yang berpengalaman tahu bahwa jika Xiao Yan diizinkan untuk melompat terlalu banyak level tanpa usaha apapun, itu akan merugikan dalam jangka panjang. Melihat pusaran itu berhenti berkembang, Yunzi, yang telah menyelesaikan tugasnya, mulai menarik douki yang dia tuangkan ke Xiao Yan. Banyak benang douki tipe api yang lebih kuat dari sebelumnya mulai mengalir dari pusaran di Xiao Yan setelah penarikan doukinya. Akhirnya, mereka mulai mengalir teratur melalui semua jalur ki Xiao Yan lagi. Dengan hilangnya energi yang menyebabkan masalah di tubuhnya, penampilan luar tubuh Xiao Yan juga mulai kembali ke warna normalnya. Wajahnya yang awalnya penuh rasa sakit juga berangsur-angsur menjadi tenang sementara tubuhnya yang meringkuk juga menjadi rileks dan menyebar. Menarik tubuh Xiao Yan dengan tangannya, Yunzi dengan lembut menempatkannya di atas tanah yang tertutup rumput. Dia menyeka peluh dan duduk di sampingnya, menghirup udara. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan melihat wajah tidur pemuda itu. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangannya, dia melepas cincin penyimpanan Xiao Yan dan mengeluarkan kristal roh ungu. Dengan lembut memegang purple spirit crystal yang hangat, Yunzi berbisik. Terima kasih. Yunzi berdiri dengan giginya menggigit bibir merahnya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia perlahan-lahan melepaskan gaun sederhananya. Warna merah cerah muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Mengikuti tarikan dari jarinya, tubuh memikat yang tampaknya telah diukir dari batu giok yang indah terungkap di hutan lebat. Setelah melepas pakaiannya dengan elegan, Yunzi dengan lembut melepas rompi logam berwarna biru yang memiliki cahaya aneh mengalir di atasnya. Begitu dia melakukannya, dia buru-buru mengenakan pakaiannya sambil memasang ekspresi malu-malu. Membawa rompi logam dengan kedua tangan, Yunzi dengan hati-hati melipatnya dan meletakkannya di samping Xiao Yan yang sedang tidur. Dengan suara lembut, dia bergumam. Rompi inti laut ini dibuat dari logam aneh yang dibuat di dalam perut paus biru ekor 3, monster laut peringkat 6. Kekuatan pertahanannya ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Meskipun kekuatan Anda hanya sebesar Do Uzi, bahkan serangan Do Uzi tidak dapat dengan mudah menyakiti Anda. Anda telah membantu saya beberapa kali, jadi pertimbangkan ini sebagai hadiah Anda. Setelah menempatkan rompi dengan benar, Yunzi memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia kemudian mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di rompi dan berkata dengan lembut, ini adalah gulungan yang berisi metode ki atribut api Xuan tinggi dan teknik Dou tingkat Xuan tengah. Saya berharap ini akan membantu Anda di masa depan. Begitu dia meletakkan barang-barang itu dengan aman, Yunzi berdiri di samping Xiao Yan. Mata cantiknya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Dia menatap wajah pemuda lembut dan tampan itu dan senyum pahit tak berdaya tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Setelah berlatih sendirian selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka, pemuda ini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, nak,
Sambil mendesah lembut, Yun Si menurunkan tubuhnya dan dengan lembut mematuk bibirnya di dahi Xiao Yan. Sayap hijau di belakangnya mengepak dan dia dengan anggun menyapu langit. Di permukaan rumput, aroma samar tetap ada tapi keindahannya sudah pergi. Bab 143 9 Bintang Douse. Ketika Xiao Yan muncul dari keadaan tidak sadarnya, hari sudah matahari terbenam. Perlahan membuka matanya dan dengan lembut menggerakkan jarinya, rasa sakit yang diharapkan tidak muncul. Nyatanya, ada perasaan berenergi di dalam tubuhnya. Perasaan nyaman yang diperkaya ini menyebabkan Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Sedikit menggerakkan kepalanya, tumpukan rapi rompi logam berwarna biru dan dua gulungan muncul di depan matanya. Melihat barang-barang ini, Xiao Yan pada awalnya bingung. Segera setelah itu, dia duduk dalam sekejap pemahaman. Matanya dengan marah menjelajahi sekelilingnya tetapi dia tidak dapat menemukan sosok yang anggun dan elegan itu. Rasa kesepian dan depresi mulai terlihat di wajah pemuda tersebut. Sudah pergi? Sambil tertawa pahit, Xiao Yan dengan lemah berbaring di cabang di sampingnya. Setelah menyipitkan matanya cukup lama, dengan malas ia mengulurkan tangan untuk mengambil rompi besi bagian dalam yang tersusun rapi. Memegangnya dengan telapak tangannya, rompi bagian dalam anehnya menahan sedikit kehangatan dan tidak dingin. Tangan Xiao Yan dengan lembut meremas rompi bagian dalam dan menemukan bahwa itu lembut seperti sutra, sangat aneh. Meraih rompi bagian dalam biru itu dengan erat, Xiao Yan meletakkannya di bawah lubang hidungnya dan mengendus, mencium aroma tubuh yang ringan. Dia benar-benar meninggalkan semacam objek yang pas di belakang, dengan ekspresi aneh di wajahnya, Xiao Yan bergumam. Memisahkan rompi logam bagian dalam, tanda cakar yang ditinggalkan oleh ametist singa bersayap muncul dalam penglihatannya. Menarik rompi logam ke dalam pelukannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak pohon yang jarang, senyum di mulutnya sedikit pahit. Dia kembali dan terus menjadi Dou Huang yang dihormati. Saya juga harus terus berjuang untuk dousi saya. Dengan paksa menggelengkan kepalanya, Xiao Yan meletakkan kedua gulungan itu ke dalam ring dengan depresi. Menundukkan kepalanya dan melihat jari belakang di cincinnya, dia bertanya. Guru, kita mau kemana sekarang? Cincin itu bergetar ringan, Yao Lam melayang keluar, mengelilingi Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara. Lihatlah kekuatanmu saat ini. Mendengar ini, Xiao Yan bingung dan mengikuti nasihatnya, dia menutup kedua matanya dan dengan cepat merefleksikan keadaan tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya. Berbicara dengan cemas. Bintang 9 Douse? Bagaimana saya melompat 2 bintang? Apa? Apakah karena amethyst essence itu? Hanya 2 bintang? Setidaknya wanita itu bukan idiot, jika dia membantumu menerobos ke dousi, akan ada masalah besar. Kata Yao Lao tanpa emosi. Apa artinya? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Hari ini aku akan mengambil hidupmu sebagai kompensasi atas tandukku. Energi dalam amethyst essence memang kaya. Namun kekuatan itu terlalu tirani. Meskipun wanita itu sudah memperbaikinya sekali, jika Anda membiarkan api ungu meningkatkan kekuatan Anda saat ini, pusaran ki di dalam tubuh Anda hanya akan mengembang dan meledak. Singa bersayap ametist mampu menaikkan seluruh peringkat setelah memakannya karena tubuh fisik mereka sangat kuat, sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk takut dimangsa oleh api ungu. Tapi kamu, jika kamu mengandalkan api ungu untuk naik ke level dousi, aku khawatir kamu akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh api ungu. Kata Yao Lao sambil tertawa. Menyeka keringat dingin, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa bahkan hal-hal yang baik tidak dapat dikonsumsi secara acak. Tidak peduli seberapa bagus itu, jika tubuh manusia tidak dapat menahannya, itu hanya akan menjadi racun. Meskipun saat ini, di bawah bantuan tekanannya, kamu hanya mengangkat 2 bintang, kecepatan ini masih membuatku sedikit khawatir. Wanita ini pasti bisa mengacaukan segalanya. Jenis pelatihan melompat ini memiliki banyak kekurangan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Lao merenung, berbicara lagi. Dalam bulan ini, kamu harus berkemah di dalam Gunung Magic Beast dan setiap hari kamu harus memburu 5 atau lebih Magic Beast peringkat 1. Hanya melalui pertempuran Douki di dalam tubuh Anda bisa menjadi sekuat dan sekuat sebelumnya. Jika tidak, ketika kami menemukan api surgawi di masa depan, Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk melahapnya.
Jika harus 5, biarlah 5. Tanpa peduli menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berdiri, membawa penggaris yang berat itu sementara Yao Lao kembali kering. Menyapu sekeliling sekali lagi, dia akhirnya meninggalkan hutan lebat ini. Berjalan keluar dari hutan, matahari terbenam yang merah menyala di cakrawala telah turun di tengah jalan. Berdiri diam dan menatap matahari terbenam untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas dalam kesepian, berbalik dan menghilang di bawah naungan hutan. Ketika Xiao Yan pergi, dia tidak menyadari bahwa di puncak gunung tersembunyi yang tidak terdeteksi di belakangnya, ada seorang gadis dengan gaun putih sederhana, berdiri dengan indah di atasnya dan menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan dengan aman meninggalkan hutan lebat. Sekali lagi melihat sosok muda itu menghilang, dia mendesah pelan. Akhirnya tanpa keengganan dan keterikatan berlama-lama, sayap hijau di punggungnya dengan ringan mengepak saat sosoknya berubah menjadi bayangan hijau yang dengan cepat terbang keluar dari pegunungan Magic Beast. Di dalam hutan gelap, tikus vampir peringkat 1 merayap dengan hati-hati, mata merah darahnya yang kecil terus-menerus menatap hutan dengan waspada, cahaya dingin yang pahit menyinari gigi dan cakarnya yang tajam. Ia dengan cepat merangkak dalam jarak yang pendek dan saat tikus darah itu dengan rakus merumput di getah pohon, sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul dari pohon putih. Untaian energi es melesat keluar, membekukan kaki tikus darah yang baru saja menyadari situasinya dan akan melarikan diri. Sepasang taring tajam menutup dan menelan tikus darah itu dalam sekejap. Berhasil menyelesaikan penyergapan sekali lagi, serigala unicorn berbulu putih merawat bulu putihnya dengan puas. Serigala putih ini dinamai sebagai Frost Unicorn Wolf dan kekuatannya berada di puncak peringkat 1 Magic Beast sehingga mengalahkan satu tikus darah relatif mudah. Setelah benar-benar menelan darah tikus itu, Frost Unicorn Wolf sekali lagi mencari target baru. Bang! Setelah suara teredam, dedaunan di sekitar Frost Wolf tiba-tiba melesat ke langit dan menghujani serigala. Perubahan mendadak ini menyebabkan Frost Unicorn Wolf mundur dengan panik tetapi saat tubuhnya bergerak mundur, sesosok manusia melonjak keluar dari dalam daun dan dahan. Pukulan yang memiliki kekuatan buas dan sangat besar, menghantam otak serigala dengan parah. Kekuatan buas ini menyebabkan bulu pada Frost Unicorn Wolf berdiri tegak. Di mulutnya yang bertaring mengerikan, ada lolongan diikuti oleh energi es putih yang ditembakkan dengan liar. Energi putih itu menyelimuti sosok manusia untuk sesaat. Namun, kali ini, energi es tidak mencapai efek yang diinginkannya. Pada sosok manusia itu, kuning pudar dengan garis-garis ungu douki muncul di tubuh dan di bawah api yang sangat panas ini douki alami, energi es tidak dapat membekukan sosok manusia dan menjadi awan uap putih, menyebar dengan cepat. Melihat bahwa energi es tidak berpengaruh, Frost Unicorn Wolf dengan cepat berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sosok manusia itu bergegas keluar dari energi es dan melihat Frost Unicorn Wolf yang sedang kabur dengan putus asa. Kakinya tiba-tiba berputar dengan aneh sebelum menginjak tanah lagi sementara dia dengan lembut berteriak dari mulutnya. Langkah meledak. Mengiringi teriakan itu, cahaya kuning pucat benar-benar muncul dari kaki sosok manusia itu dan dengan kaki kuning yang bersinar ringan, dia dengan keras menginjak tanah. Pada saat itu, ledakan seperti suara terdengar dari tempat kaki bersentuhan dengan tanah. Di saat yang sama, sosok itu menyerbu keluar dengan kecepatan gila seperti anak panah yang meninggalkan busur, sedikit sulit dipercaya. Mengikuti langkah itu, sosok itu mengambil beberapa langkah lagi dan setiap kali kakinya mendarat, akan ada ledakan seperti suara. 8 suara terdengar, 8 langkah. Dengan hanya 8 langkah itu, sosok itu benar-benar melampaui Frost Unicorn Wolf yang dikenal dengan kecepatannya. Melompati Frost Unicorn Wolf, sosok itu memutar tubuhnya dan dengan kejam meninju kepala serigala. Pada saat itu, kecepatan Frost Unicorn Wolf terhenti dan dengan suara teredam, kepala serigala yang tangguh itu meledak dan melesat ke segala arah. Hanya menggunakan satu pukulan untuk menetralkan Frost Unicorn Wolf, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan tampilan pemuda yang jelas dan tampan. Itu Xiao Yan yang sedang berlatih di pegunungan. Xiao Yan hari ini, dibandingkan dengan sebulan yang lalu, memiliki perasaan kuat tambahan padanya dan ada perasaan berdarah yang meresap ke tubuhnya. Jelas, harus berburu 5 atau lebih binatang ajaib setiap hari membuat Xiao Yan baru. Setelah melalui pertumpahan darah, siapapun juga akan mengalami semacam perubahan.
Setelah sebulan berburu dan berlatih, douki di dalam tubuh Xiao Yan yang membuat Yao Lao sedikit khawatir akhirnya menjadi mantap dan tenang. Benang energi yang berasal dari Amethyst Essence disempurnakan oleh Xiao Yan beberapa kali ke pusaran Qi di perut bagian bawahnya dan hanya setelah menyusut hampir setengahnya, pemurnian akhirnya berhenti. Meskipun pusaran Qi tampak seperti menyusut, Xiao Yan jelas mengerti bahwa saat ini dia jauh melampaui dirinya dari sebulan yang lalu. Selama bulan ini, Xiao Yan melatih teknik Dou peringkat Xuan Tengah yang ditinggalkan Yun Xi di salah satu gulungan, dan keterampilan ini adalah langkah-langkah meledak yang baru saja digunakan Xiao Yan. Seperti namanya, ini adalah jenis teknik Dou yang mengandalkan momentum dari ledakan energi untuk meningkatkan kecepatan dan untuk benda ini, Xiao Yan cukup tertarik, dan mempelajarinya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia paling bisa memanfaatkan 10 langkah-langkah meledak, lagi-lagi tidak mungkin. Namun meski begitu, langkah meledak memiliki kontribusi besar untuk misi berburu Xiao Yan di bulan ini. Yun Xi meninggalkan 2 gulungan, satu adalah metode Qi dan yang lainnya adalah teknik Dou tetapi Xiao Yan hanya mempelajari teknik Dou, langkah-langkah meledak. Metode Qi lainnya tidak berguna bagi Xiao Yan yang telah mempelajari mantra api dan karena itu, Xiao Yan hanya bisa meninggalkannya dengan dingin tanpa pengawasan di dalam ring. Secara keseluruhan, bulan pelatihan ini melipat gandakan kemampuan topal Xiao Yan dan tanpa batasan atau batasan apapun, mengalahkan Dou Xi bintang 2 bukanlah hal yang mustahil. Setelah akhir bulan, Xiao Yan tinggal di dalam pegunungan binatang ajaib selama beberapa hari dan dalam kondisi sempurna. Membunuh binatang ajaib peringkat 2, menggunakannya untuk mengukur buah dari pelatihannya. Setelah mengukur kemampuannya saat ini, pikiran Xiao Yan mengembara ke wajah tegas seorang pria paruh baya. Orang itulah yang memaksanya memasuki kedalaman pegunungan binatang ajaib beberapa bulan sebelumnya. Dan sekarang, mungkin waktu terbaik untuk membalas dendam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 144 Ganmu. Perlahan berjalan di dalam hutan lebat, mata Xiao Yan menatap hutan yang secara bertahap menipis dan menghela nafas lega. Dia saat ini berada di tepi luar pegunungan Magic Beast. Jika dia terus berjalan untuk jarak tertentu, dia pasti bisa bertemu dengan beberapa perusahaan mercenari yang telah memasuki pegunungan untuk berburu binatang ajaib. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan menyaksikan langit yang agak gelap dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya dia harus bermalam di pegunungan sekali lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya, itu telah sepenuhnya dibungkus dengan kain hitam. Penguasa hitam beratnya yang tampak aneh telah menjadi tanda unik, menyebabkan Xiao Yan tidak punya banyak pilihan selain memikirkan cara untuk menyembunyikannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah Xiao Yan melewati hutan kecil lainnya, langit akhirnya menjadi sangat gelap. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia bersiap untuk mencari tempat untuk beristirahat. Pandangannya yang bergerak tiba-tiba berhenti saat dia melihat api unggun perlahan naik di hutan tak jauh dari sana, seperti lampu yang memimpin jalan dalam kegelapan. Sebenarnya ada seseorang? Xiao Yan menatap kosong ke api unggun. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengangkat kakinya dan menuju ke tempat api unggun berada. Saat dia mendekat, Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa 5 orang duduk di samping api unggun. Ada 3 pria dan 2 wanita, masing-masing membawa senjatanya sendiri. Di dada mereka ada lencana yang sama, tampaknya mereka adalah tentara bayaran dari perusahaan yang sama. Ketika Xiao Yan perlahan mendekat, seorang pria paruh baya di samping api tiba-tiba berbalik. Matanya tertuju ke tempat Xiao Yan berada dan dengan dingin menyalak. Siapa itu? Mendengar teriakannya, 3 orang di sampingnya mengeluarkan senjata dari pinggang dengan dentang sementara seorang gadis di antara mereka yang jauh lebih muda menarik 2 kali sebelum dia berhasil menghunus pedangnya. Wajahnya langsung menjadi merah cerah karena penghinaan. Tolong jangan panik. Saya hanya pejalan kaki yang melihat api unggun dan berjalan. Seorang pria muda dengan senyuman muncul dari balik pohon yang gelap dan dingin. Untuk membuktikan bahwa dia tidak punya niat buruk, dia sengaja melambaikan tangannya yang kosong. Melihat wajah muda Xiao Yan, kelima orang itu jelas rileks.
Pria parubaya itu akan tersenyum dan berbicara ketika suara seorang wanita muda yang renyah dan manja disuarakan dari mulut wanita muda yang mengalami kesulitan menarik pedangnya beberapa saat yang lalu. Sepertinya dia ingin melampiaskan amarahnya dari rasa malunya ke Xiao Yan. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Untuk diam-diam memasuki domain perusahaan tentara bayaran lain, apakah kamu mencoba untuk menguping pembicaraan kita? Dituduh secara salah tanpa alasan apapun, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke gadis itu. Dari penampilannya, dia tampak lebih muda dari Xiao Yan sekitar 1 tahun. Wajahnya yang memerah karena api unggun dianggap cantik tapi ekspresinya manja dan tidak masuk akal. Bahkan nada yang dia gunakan juga sangat tidak disukai. Ling Er, jangan katakan omong kosong seperti itu. Melihat ekspresi Xiao Yan, pria parubaya itu menoleh dan menegur sebelum menghadapi Xiao Yan sekali lagi dan tersenyum. Saudaraku, apakah kamu juga seorang tentara bayaran? Mengapa Anda datang ke pegunungan binatang ajaib sendirian? Haha. Saya seorang dokter. Saya datang sendiri untuk mencari bahan obat yang telah habis. Tanpa diduga, saya menghabiskan waktu yang sangat lama. Xiao Yan mengeluarkan beberapa tanaman obat dari saku dadanya dan tersenyum pada pria parubaya yang waspada ini. Oh. Pria parubaya itu merasa sedikit lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan dan dengan hati-hati mengamati ramuan obat di tangan yang terakhir. Dia menunjuk ke api unggun di sampingnya dan berkata tanpa terkendali. Mengapa kamu tidak datang dan duduk? Malam adalah saat binatang ajaib paling aktif. Sedikit berbahaya untuk sendirian. Dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke sisi api di bawah tatapan beberapa orang. Dia duduk dan tersenyum malu-malu pada mereka. Saudaraku, aku dipanggil Keagang. Seperti yang Anda lihat di sini, haha, bintang 5 Douse. Pria parubaya menunjuk ke 5 bintang di bawah lencana tentara bayarannya dan tertawa. Yao Yan. Saya seorang dokter dan kekuatan saya dapat dianggap sebagai bintang 2 Douse. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tersenyum. Kamu memiliki cukup banyak keberanian. Hanya 2 bintang dan Anda benar-benar berani menjelajah ke pegunungan binatang ajaib. Jika Anda tidak bertemu kami malam ini, saya khawatir Anda akan menjadi makanan di perut binatang ajaib. Setelah mendengar kekuatan Xiao Yan, gadis muda yang dikenal sebagai Ling Er itu langsung tertawa jijik. Xiao Yan tersenyum tipis. Berdasarkan karakternya, dia secara alami mengabaikannya dan mengarahkan pandangannya ke wanita lain dan 2 pria itu. Sambil tersenyum, dia berkata, Yao Yan, bintang 2 Douse. King Xin, bintang 4 Douse. Wanita yang mengenakan gaun hijau dengan sopan tersenyum pada Xiao Yan. Mosi, bintang 4 Douse. Haha, saudaraku, panggil aku singa. Seorang pria dengan tubuh yang agak kuat memberi Xiao Yan senyuman yang jujur. Catatan, Si, bagian dari sisi yang artinya singa. Xiao Yan tersenyum pada pria terakhir dan melirik gadis muda yang sangat senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sepertinya menyembah pangeran tampan ini. Dalam penyembahan itu, ada juga naksir seorang gadis muda. Ini hanya diharapkan. Gadis-gadis yang paling menyukai cintanya adalah para ksatria berbaju baja yang memiliki kekuatan dan penampilan, seperti Mulan. Setelah perkenalan singkat di antara para pihak, mereka mulai melonggarkan diri. Selama percakapan, pria parubaya yang dikenal sebagai Keagang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiao Yan yang berhubungan dengan seorang dokter secara alami. Ketika Xiao Yan menjawabnya dengan sempurna, keraguan terakhir di Keagang telah dihapus dan beberapa dari mereka mulai mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa orang-orang ini adalah anggota salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar, pasukan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dikatakan juga bahwa gadis muda bernama Ling Er adalah putri salah satu eselon atas perusahaan tentara bayaran. Tidak heran dia dimanja dan tidak masuk akal. Dengan kekuatan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia mau. Setelah akrab satu sama lain, Xiao Yan tidak melupakan alasan dia datang. Kadang-kadang, dia dengan sembarangan mengajukan beberapa pertanyaan tentang berita dari Wolf Head Mercenary Company dan situasi saat ini di kota Qingshan. Mengenai pertanyaan yang jawabannya bukan rahasia, Keagang tidak menahan apapun.
Dia tersenyum ketika dia berbicara tentang situasi saat ini dari Wolfhead Mercenary Company dan beberapa tindakan mereka. Setelah mendengar berita dari mulut Keagang, Xiao Yan akhirnya menghela nafas santai. Beruntung, prediksi 3 perusahaan bayaran yang bekerja sama untuk menangkapnya tidak terjadi. Dengan kekuatannya sekarang, hanya Wolfhead Mercenary Company bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Xiao Yan awalnya ingin pergi setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan tetapi tidak bisa menahan undangan antusias dari Keagang. Dia akhirnya mengikuti niat yang terakhir dan menghabiskan malam dengan beristirahat di perkemahan. Tentu saja, selama dia istirahat, gadis yang malu karena kesalahannya berulang kali menggali ke arahnya. Xiao Yan, bagaimanapun, malas untuk mengganggunya. Dia memasuki tenda, menundukkan kepala dan tidur, membuat marah gadis muda itu untuk menginjak kakinya. Malam berlalu dengan damai. Xiao Yan dengan nyaman keluar dari camp saat langit perlahan menjadi cerah. Dia melihat Keagang dan yang lainnya berkemas dan dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum, bermaksud untuk membantu. "Oh, apakah kamu akhirnya bangun? Kami bekerja keras sepanjang malam untuk berjaga-jaga, tapi kamu hanya tidur sampai sekarang. Benar-benar tuan muda." Sebelum dia berjalan, suara dingin gadis muda itu terdengar di udara pagi. Tanpa melirik ke wanita muda dengan tangan di pinggangnya, Xiao Yan pergi ke depan untuk membantu Keagang mengemasi tenda. Jika dia tidak menyebarkan kotoran binatang sihir tingkat tinggi di sekitar tenda, apakah dia benar-benar berpikir bahwa malam terakhir akan berlalu dengan begitu damai? Alis gadis muda itu terangkat ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya. Jika Mulan tidak menahannya, dia akan menghinanya lagi. Setelah mengemasi tenda, Xiao Yan mengikuti yang lain dari jarak dekat saat mereka menuju ke arah yang sama. Xiao Yan melihat ke jalan besar di kejauhan dan tanpa sadar tersenyum. Saat itu, dia mulai melarikan diri dari sekitar sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menghadap Keagang dan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Paman Keagang, kita akan berpisah di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan kepada saya selama perjalanan." Catatan, menangkupkan tangan bentuk sapaan yang digunakan dalam bahasa Cina. Nafsu berahi. Xiao Yan menjawab dengan wajah yang lebih merah. "Yao Yan, bukankah kamu juga pergi ke kota Qingshan? Kita juga menuju ke arah yang sama." Melihat bahwa Xiao Yan berniat pergi, Keagang yang tertegun bertanya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa memilih untuk mengabaikan bocah manja bernama Ling Er, suara mengejeknya membuatnya merasa jengkel. Dia tidak masohis jadi dia memutuskan bahwa lebih baik dia bepergian sendirian. "Hehe, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Saya khawatir saya harus berhenti di sini selama setengah hari. Kalian semua harus pergi dulu. Ayo. Paman Keagang, apa asyiknya membawa bagasi itu? 2 bintang. Ya. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku." Bocah manja itu dengan cepat menghentikan Keagang tepat saat yang terakhir akan membuka mulutnya dan berbicara. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Keagang hanya bisa tersenyum minta maaf pada Xiao Yan dan berbalik. Ketika dia melakukannya, dia terdiam dan berkata dengan cemberut. "Betapa sialnya. Kami akhirnya bertemu dengan pria menjengkelkan ini." Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan, yang akan pergi, tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke jalan utama. Sekelompok 7 atau 8 pria menunggang kuda bertanduk tunggal datang berlari kencang. Sepanjang jalan, semua orang buru-buru menghindar ke samping, takut terluka secara tidak sengaja. "Siapa dia?" Mengamati pemimpin, seorang pria kurus tinggi menunggang kuda bertanduk tunggal, Xiao Yan dengan penasaran bertanya. "Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company, Gan Mu." Keagang tertawa getir. "Orang ini selalu menjelek-jelekan kita. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali kita bertemu dengannya. Selain itu, orang ini adalah bintang 9 Douze, kami tidak bisa mengalahkannya." Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company? Mendengar ini, Xiao Yan membeku sesaat. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. "Orang ini lagi. Paman Keagang, ayo cepat pergi." "Cepatlah." Melihat pria di atas kuda itu berlari kencang, wajah gadis muda manja itu memutih saat dia berkata dengan suara panik.
Melihat wajahnya yang panik, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sudah pasti, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat lainnya. Selama beberapa orang berbicara, pria kurus tinggi sudah berkuda. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Kak Agang dan yang lainnya dan menyeringai. Hei, bukankah ini Kak Agang dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah? Nah, apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu dari memasuki pegunungan binatang ajaib kali ini? Kak Agang mengatupkan alisnya erat-erat dan mengabaikannya. Pria kurus itu tidak keberatan saat melihat Kak Agang tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling Er yang mencoba bersembunyi. Dia menjilat lidahnya dengan kasar dan tersenyum cerah saat dia berkata. Ling Er menjadi semakin menawan. Aku sangat mencintai gadis muda sepertimu. Haha, rasanya sangat enak. Anda seharusnya tidak sendirian di masa depan, haha. Mendengar tawa cabul pria kurus tinggi itu, tubuh Ling Er gemetar. Dia buru-buru bersembunyi di belakang punggung Kak Agang, tidak berani membuka mulut untuk berbicara. Haha, aku ada urusan mendesak hari ini jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Haha, lain kali kita bertemu, aku tidak akan begitu baik. Setelah melecehkan gadis muda itu, pria kurus tinggi itu tertawa keras dan mencambuk kudanya dengan menunggang kuda dan pergi. Melihat pria tinggi kurus pergi, Kak Agang dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, saat pria kurus tinggi itu bergegas pergi, sebuah ledakan terdengar di sisi jalan. Pada saat yang sama, sosok hitam melesat ke arah pemimpin kompi kedua seperti sambaran petir. Sosok manusia tiba di atas kuda dalam sekejap. Dia memutar tubuhnya dan dengan kejam menendang kaki kanannya ke dagu pria kurus tinggi itu. Seketika tubuh yang terakhir melengkung di udara dan menabrak tanah dengan keras. Wah! Seteguk darah segar dimuntahkan. Sebelum pria jangkung dan kurus memiliki waktu untuk bereaksi, sebuah kaki menginjak dadanya dan tawa samar seorang pria muda berangsur-angsur terdengar. Tetaplah di sini. Ini akan menyelamatkanku dari masalah karena harus mencarimu nanti. Semuanya terjadi dalam sekejap dan Kak Agang dan wajah-wajah lainnya tanpa sadar dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ganmu tiba-tiba muncul di bawah kaki seseorang. Ini terutama terjadi ketika pandangan mereka mengikuti kaki yang menginjak tubuh Ganmu dan bergerak ke atas. Tatapan tertegun mereka menjadi beku. Bab 145 Membunuh 9 Bintang Douce. Ganmu yang terlalu sombong, dalam sekejap, berubah menjadi seseorang yang secara acak diinjak oleh kaki orang lain. Perubahan 180 derajat ini menyebabkan tidak hanya Kak Agang dan yang lainnya menatap dengan kaget tetapi juga mengakibatkan bawahan di belakang Ganmu mengungkapkan ekspresi tertegun. Di jalan yang luas, banyak orang yang lewat menatap kosong ke arah Ganmu yang berada di bawah kaki Xiao Yan dan tidak bisa memulihkan pikiran mereka. Dalam sekejap jalanan yang bising telah menjadi sunyi senyap yang mematikan. Beberapa saat kemudian, Kak Agang dan kelompoknya akhirnya sembuh. Mereka menatap Ganmu yang ditekan erat di bawah kaki Xiao Yan dan bertukar pandang satu sama lain. Apakah ini dua bintang yang sama Douce dari sebelumnya? Dari kecepatan dan kekuatan ledakan yang dia tunjukkan, kekuatan menakutkan pemuda ini tidak akan lebih lemah daripada bintang 9 Ganmu Douce. Sepertinya kita semua salah. Sambil menggelengkan kepalanya, Kak Agang tersenyum pahit sambil menghela nafas. Sepertinya pemuda itu menyembunyikan kekuatannya. Bersembunyi di balik tubuh Kak Agang, Ling Er juga dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Matanya menatap pemuda yang dengan mudah memegang Ganmu, yang bahkan ayahnya tidak bisa mengalahkan, di bawah kakinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berulang kali diejeknya sepanjang hari akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengingat sikapnya terhadapnya, senyum mengejek diri muncul di wajah cantik Ling Er untuk pertama kalinya. Tidak heran dia berpura-pura tuli dengan kata-katanya terlepas dari bagaimana dia mengejeknya. Mungkin di dalam hatinya, dia seperti badut yang melakukan pertunjukannya sendiri. Mengeluh dalam hatinya, gadis muda itu memperhatikan Ganmu yang dadanya diinjak oleh pemuda itu. Di bawah sinar matahari pagi, sosok pemuda itu tampak sangat tinggi dan senyum hangat di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sedang memukul seseorang melainkan melakukan percakapan yang ramah dengan teman baiknya. Ling Er menatap pemuda itu sebelum tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Mulan berpakaian putih di sampingnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa perasaan memuja yang dia miliki di dalam hatinya telah sangat berkurang.
Uhuk, batuk yang intens disertai dengan darah keluar dari mulut Ganmu. Baru kemudian pikirannya akhirnya terbangun dari keadaan bingungnya. Dengan mata lebar, dia memelototi pemuda di atasnya dan mendesis. Bajingan kecil, apa kau benar-benar tahu siapa aku? Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company? Mengangguk, Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Maaf tapi aku datang karena aku tahu tentang identitasmu. Mata Ganmu sedikit menyusut saat dia menatap tajam ke wajah lembut dan tampan yang tersenyum ini. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Wajah pemuda dari beberapa bulan yang lalu secara bertahap menyatu dengan wajah orang di depannya. Seketika, suaranya yang terperanjat berteriak tanpa sadar. Kamu adalah Xiao Yan. Bukankah kau dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib? Kenapa kamu masih hidup? Ketika kata-kata Ganmu keluar dari mulutnya, suara orang-orang di sekitarnya meledak menjadi keributan. Saat itu, perusahaan mercenari kepala serigala menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar pemuda bernama Xiao Yan ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib dalam upaya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, pemuda itu berhasil keluar hidup-hidup dari daerah dalam pegunungan, yang juga dikenal sebagai zona kematian. Xiao Yan. Dia sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan pergolakan di perusahaan mercenari Wolfhead. Di satu sisi, wajah Keagang dipenuhi dengan keterkejutan. Baginya dan kelompoknya untuk dapat berjalan bersama orang terkenal yang digosipkan di pegunungan Magic Beast adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bunuh dia. Setelah dipermalukan di depan umum, wajah Ganmu menjadi semakin mengancam. Atas perintah ledakannya, bawahannya buru-buru mengeluarkan senjata mereka sambil mengenakan ekspresi ganas dan menyerang Xiao Yan dalam upaya untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, douki hijau pucat dengan cepat bangkit dari tubuh Ganmu. Tinjunya perlahan berubah menjadi warna kayu layu dan dengan teriakan pelan, menghantam betis Xiao Yan. Langkah meledak. Mengikuti panggilan Xiao Yan di dalam hatinya, energi kuning samar dengan cepat terbentuk di kaki Xiao Yan dan dia dengan cepat menginjak dada Ganmu. Tubuh Xiao Yan kemudian menembak ke arah beberapa tentara bayaran yang sedang menunggangi kuda mereka. Wah! Kekuatan ledakan dari langkah meledak melepaskan ledakan keras di dada Ganmu. Kekuatan yang melonjak secara langsung menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Ganmu dengan gemetar berdiri setelah itu dan menarik batang baja dari punggungnya. Menggertakkan giginya karena marah, dia menyerang Xiao Yan. Xiao Yan, yang menembak seperti angin, melewati pertahanan beberapa penjaga dalam sekejap. Meraih gagang penguasa Xuan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan tiba-tiba menariknya, melepaskannya dari kungkungan kain hitam. Tubuh penguasa besar itu hancur secara horizontal keluar, langsung menyebabkan beberapa tentara bayaran secara bersamaan terlempar ke tanah dan batuk darah. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk 2 hingga 3 pertukaran, Xiao Yan dengan mudah mengalahkan beberapa tentara bayaran dengan kekuatan bintang 5 Douse. Dia kemudian perlahan berbalik dan menyaksikan Ganmu menyerbu ke arahnya dengan batang logam di tangannya dan warna hijau pucat douki menutupi tubuhnya. Membawa penguasa Xuan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Dengan suara ledakan, tubuh Xiao Yan melesat ke depan dan berada di depan Ganmu dalam sekejap mata. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Xuan berat dan, dengan kekuatan yang sangat ganas, dengan kejam meretas Ganmu. Kekuatan tajam hembusan angin menyebabkan wajah putih Ganmu berubah menjadi lebih buruk. Tidak dapat menghindari serangan itu, dia buru-buru memegang batang logamnya dengan erat dan membiarkan douki di tubuhnya melonjak sebelum menghadapi pukulan itu. Bang! Suara 2 benda logam yang bertabrakan terdengar di jalan, menarik perhatian semua orang. Hampir seketika setelah batang logam dan penguasa berat bertabrakan, energi yang sangat besar pada mereka menyebabkan tubuh Ganmu tenggelam ke titik di mana bagian belakang kakinya tenggelam di tanah. Istirahat! Melihat Ganmu menggigit bibirnya dan bertahan, Xiao Yan tertawa dingin. Dia melepaskan sedikit douki dari tubuhnya dan menuangkannya ke penguasa Xuan berat yang hitam pekat. Trek! Dengan kekuatan yang meningkat dari penguasa hitam berat, beberapa garis retak perlahan muncul di batang logam di tangan Ganmu. Sesaat kemudian, garis retakan dengan cepat mengembang dan batang logam akhirnya patah dengan suara yang jelas.
Melihat senjatanya dipatahkan dengan paksa oleh lawannya, ekspresi ngeri muncul di wajah Ganmu. Tubuhnya membentuk lekukan aneh dan kakinya buru-buru melangkah mundur. Dentang! Setelah mematahkan batang logam, penguasa Xuan berat terus menebas ke bawah dan membelah bekas luka yang dalam di tanah. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia melihat Ganmu menghindari serangan itu. Kakinya sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuhnya muncul di belakang punggung Ganmu yang mundur seperti kilatan petir. Dia tersenyum, menarik kaki kanannya ke belakang dan dengan keras melakukan tendangan yang membawa kekuatan kekerasan ke punggung Ganmu. Wah! Setelah sekali lagi menerima pukulan berat lagi, wajah putih Ganmu berubah jauh lebih pucat. Seteguk darah lagi dimuntahkan dengan keras. Seperti labu, tubuhnya berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter dan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di jalan utama, semua orang yang menonton Ganmu dipukuli oleh Xiao Yan diam-diam menghirup udara dingin. Ganmu dipukul lebih awal bisa dijelaskan karena dia tertangkap basah. Namun, rantai konfrontasi langsung ini membuat semua orang tahu bahwa kekuatan pemuda yang tampak cukup muda ini di atas Ganmu. Dia benar-benar bisa mengalahkan Dou Uzi bintang 9 di usia yang begitu muda? Di masa depan, seberapa kuat dia? Bakat yang menakutkan. Perusahaan mercenari kepala serigala benar-benar tidak beruntung untuk mengacaukan orang seperti itu. Setelah melihat masalah yang menentukan pertarungan Xiao Yan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan iri di dalam hati mereka. Setelah berguling-guling di tanah seperti labu selama lebih dari 10 putaran, Ganmu akhirnya bangkit kembali. Dia mengamati tatapan mengejek di sekelilingnya dan matanya tanpa sadar menjadi merah. Mengangkat kepalanya, dia menatap pemuda yang menggendong penguasa berat dengan wajah penuh kebencian dan mengancam yang membuat orang lain bergidik. Bajingan kecil. Jika Anda berakhir di tangan saya akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Suara serak Ganmu dengan dingin berkata. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Xiao Yan tersenyum. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan sedingin es. Jika dia mampu membunuh bintang Dou Uzi 9, itu akan menjadi pukulan yang signifikan terhadap perusahaan mercenari kepala serigala. Terlepas dari apa yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan orang ini kembali hidup-hidup. Ganmu dengan dingin mencibir tetapi hatinya sedikit gelisah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan kesombongannya berkeping-keping. Dia melihat sekilas ke sekelilingnya dan ketika sudut matanya mendarat di Ling Er yang tidak jauh darinya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Beberapa waktu yang lalu, tampaknya Xiao Yan bersama dengan kelompok Keagang dan kemungkinan besar mereka saling kenal. Jika dia ingin melarikan diri dari Xiao Yan, dia perlu memikirkan beberapa metode yang kurang jujur. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Ganmu menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas menuju kelompok Keagang. Saat tubuh Ganmu bergerak, kelompok Keagang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, kecepatan Ganmu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sama seperti mereka telah menyiapkan pertahanan mereka, tubuh Ganmu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ling Er yang tidak berpengalaman. Ling Er, hati-hati! Keagang buru-buru menelepon saat dia melihat Ganmu tiba-tiba berubah arah. Hanya setelah mendengar panggilannya, Ling Er mengalihkan pandangannya yang tumpul dari Xiao Yan. Ketika dia melihat Ganmu dengan mengancam menerkam ke arahnya, wajah kecilnya dipenuhi kepanikan. Tubuhnya, bagaimanapun, tampaknya telah mengeras dan tidak bisa bergerak. Ling Er kecil, haha. Ayo pergi. Datang dan bermainlah dengan paman. Melihat ekspresi panik di wajah gadis muda itu, kebencian di hati Ganmu melonjak saat dia tertawa cabul. Ling Er jatuh ke belakang ke tanah dalam ketakutan ketika dia melihat bahwa Ganmu berada di dekatnya. Wajah pucatnya terus menggigil, dia tahu betul nasib yang menunggu gadis-gadis yang ditangkap Ganmu. Menyaksikan ketakutan gadis muda itu, Ganmu menjadi lebih bersemangat. Namun, ketika dia bersiap untuk menangkapnya, seorang pria muda yang membawa penguasa yang berat muncul seperti hantu di depan gadis muda itu. Mengangkat matanya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Perusahaan mercenari kepala serigala memang penuh dengan sampah.
Dengan pernyataan itu, Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Xuan berat dan mengisinya dengan energi yang ganas. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat diayunkan keluar secara horizontal. Bang! Di bawah tatapan ngeriganmu, penguasa tanpa ampun menabrak dadanya. Seketika, matanya sedikit menonjol dan dadanya melengkung ke dalam. Beberapa suap darah dan organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulutnya sementara tubuhnya terlempar ke belakang dan berhenti secara bertahap setelah mematahkan 2 hingga 3 pohon. Rasa dingin muncul di hati semua saksi saat mereka menyaksikan Ganmu perlahan berubah tak bernyawa saat dia berbaring di bawah pohon. Setelah melirik mayat itu dengan acuh tak acuh, Xiao Yan memutar tangannya dan menempatkan penggaris di belakangnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Keagang tanpa berbalik untuk melihat gadis muda yang ketakutan di tanah dan perlahan mulai berjalan menuju kota Qingshan. Mengamati punggung pemuda yang membawa penguasa berat berwarna hitam yang menghilang di cakrawala, Ling Er, yang duduk membeku di tanah, berkata dengan suara bergetar lembut. Maafkan aku. Bersambung ke episode 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.